Shalom Bapak Saudara. Selamat pagi buat semuanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita boleh berkumpul bersama-sama kembali pagi hari ini. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu memberikan kesempatan buat kita untuk beribadah kepadanya. Untuk bersyukur di hadapan Tuhan. Ini adalah minggu pertama di bulan Mei 2020 ini. Kita bersyukur bulan April kita boleh melaluinya, semua itu karena kasih karunia Tuhan. Dan pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kita bersyukur bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita bersyukur buat penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang tidak pernah terbatas di dalam kehidupan setiap kita. Kita percaya kita ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena perlindungan Tuhan. Semua karena penyertaan Tuhan yang sempurna. Patut kita bersyukur pagi hari ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Ini setiap kami Tuhan pagi hari ini. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau pagi hari ini Bapa. Haleluya. Biarlah Engkau membangkitkan roh kami. Engkau membangkitkan iman kami Bapa. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami bersyukur Bapa. Yesus Engkau dahsyat. Kau hebat dalam hidup kami. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati. Kita katakan Yesus Kau kebenaran. Terima kasih. Syukur bagimu Bapa. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkan.
hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sembah Dia. Oh, haleluya. Yesus Tuhan, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu pagi hari ini buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Kasih-Mu tidak pernah terbatas dalam hidup kami. Kami rindu lawatan-Mu pagi hari ini terjadi bagi setiap kami. Kami rindu jamahan-Mu ya Tuhan. Kami rindu pemulihan terjadi dalam hidup kami. Oh, ralabashika, ralabaya, ralabaya, ralabashe. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Yesus Tuhan, mari serukan nama Tuhan, mari sembah Dia, sebab Dia Raja di atas segala raja, Dia Tuhan di atas segala Tuhan, Dia yang berkuasa, Dia yang memerintah selama-lamanya. Oh, ralabashika, ralabaya, ralabashe. Yesus, Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau ajaib Tuhan. Engkau yang maha setia. Yesus. Mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Biarlah Tuhan melawat kita pagi hari ini. Yesus Tuhan, Engkau sungguh ajaib bagi setiap kami Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami. Kami mau mempersembahkan kepada-Mu pagi hari ini Bapa. Amin. Benar Yesus. Terima kasih. Kalau ku hidup
bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau dahsyat Tuhan. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, yes.
Tuhan Yesus memang ajaib. Tuhan Yesus dahsyat. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini. Haleluya, biarlah melalui firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini, kita semakin mengerti rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya bahwa firman itu hidup adanya. Biarlah firman itu hidup di dalam setiap pribadi kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Yesus
Bapa, kami bersyukur kemurahan-Mu yang luar biasa atas setiap hidup kami. Terima kasih kami mau datang sujud untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Kami angkat hati kami ke hadapan-Mu. Kami mau tinggikan dan mau sembah Engkau. Kirapa syakara dapat. Aku sembah, aku sembah, oh Tuhan, aku sembah, aku sembah, aku sembah, aku sembah, ya Tuhan, aku sembah. Ya, sekali lagi kita naikkan. Oh, kau ku sembah, ku sembah, haleluya, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Aku sembah, aku sembah, sampai datang menyembah. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang menyertai setiap kami. Oleh sebab itu kami mau tundukkan diri kami kepadamu. Silakan Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau memberikan kekuatan untuk setiap kami. Engkau berbicara di tengah kami. Terima kasih, kami akan sambut firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati mari bersama berkata, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada kesempatan kali ini kita bisa beribadah bersama secara online karena memang situasi dan kondisi keadaan masyarakat kita di Indonesia sedang mengurangi pertemuan-pertemuan, perkumpulan supaya tidak ada penyebaran akan virus corona atau pandemi COVID-19 ini. Nah Bapak Ibu, biarlah dalam kesempatan ini saya mengajak untuk kita merenungkan tentang makna di balik kesulitan. Ya, sekali lagi tentang makna di balik kesulitan. Bapak Ibu yang saya kasihi, bila kita ditanya atau bila Bapak Ibu ditanya kira-kira pilih yang mana antara hidup enak
tidak ada masalah atau hidup dengan berbagai kesulitan. Saya yakin dan pasti kita semua akan memilih hidup yang enak tanpa kesulitan. Benar? Ya. Nah, atau kalau mungkin sedikit boleh memilih yang lain, kita akan pilih, saya mau Pak, hidup ada kesulitan, tapi kesulitannya yang kecil-kecil saja. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, ada satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa Allah tidak akan menyingkirkan halangan atau kesulitan di depan kita apabila kita tidak mengalami atau merasa kesulitan itu sangat berarti. Tetapi Tuhan akan turun tangan. Dia akan mengulurkan tangannya apabila kita benar-benar memerlukan pertolongannya. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu, kita selalu berpikir supaya Tuhan meratakan semua jalan kita. Padahal Tuhan selalu memimpin kita hari demi hari. Sehingga Tuhan berkata, kekhawatiran sehari cukup untuk sehari. Nah, itulah kita manusia. Sering kita maunya seperti itu. Hidup enak tanpa kesulitan. Nah, Bapak Ibu, jangan kita melupakan prinsip yang sudah saya sampaikan tadi. Bahwa kalau kesulitan itu belum benar-benar menjadi kesulitan bagi kita, tentu Tuhan tidak akan turun tangan. Untuk apa? Karena kita menganggap itu bukan sebuah kesulitan yang besar. Tapi ketika kesulitan itu sudah menjadi sebuah kesulitan yang besar, pasti Tuhan turun tangan buat anak-anaknya. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu, mari saya ajak untuk kita lebih menggali ya tentang makna di balik kesulitan. Ya, sekali lagi, makna di balik kesulitan. Saya ajak untuk kita membuka di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang kedua. Yesaya pasal 43 ayat yang kedua. Ya. Saya ajak untuk kita semua membuka bersama-sama di dalam Yesaya pasal 43. Ya. Ayat yang kedua. Ya. Mungkin kita sudah sering membaca ayat ini, tetapi saya ajak lagi untuk kita membacanya bersama-sama. Kalau sudah menemukan, katakan amin. Yuk kita baca ya. 2, 3. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir
dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Nah, Bapak Ibu, memang kalau kita baca sepintas, mungkin kita belum bisa nangkep apa sih makna di balik kesulitan. Ya. Tetapi kalau kita baca mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7, nanti kita akan melihat, ya, kita akan mengerti apa makna di balik kesulitan itu. Ya. Sebab itu mari saya ajak untuk pelan-pelan kita membaca mulai dari ayat yang ke-1. Ya. Ayat yang ke-1 berkata, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Nah, Bapak Ibu, dari ayat 1 ini kita bisa menemukan apa makna di balik kesulitan. Ya. Ternyata Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita ada di tengah-tengah masalah besar, ingat, engkau adalah kepunyaan Tuhan sendiri. Amin. Engkau adalah kepunyaan Allah sendiri. Seperti yang dikatakan dalam ayat 1 tadi, aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau kita katakan memiliki seekor kucing atau anjing yang kita pelihara dengan baik, kita sayangi, dan itu menjadi kepunyaan kita, menjadi kepunyaan Bapak Ibu. Kira-kira kalau kucing itu lapar atau anjing itu kelaparan, kita rela enggak? Tentu tidak. Karena dia apa? Kepunyaan, ya kepunyaan kita, kepunyaan saya. Jangan sampai dia mati kelaparan. Nah, itulah Bapak Ibu. Sama ketika Tuhan, ya, melihat kita di tengah-tengah kesulitan, sadarlah bahwa kita ini adalah milik kepunyaannya. Kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Tuhan sendiri berkata, engkau ini kepunyaanku. Maka aku pasti akan menjagaimu. Amin. Maka aku dengan segala kuasa, aku akan menolongmu. Itulah yang dikatakan firman Tuhan, ya Bapak Ibu, dalam ayat yang ke-1 ini. Jadi sadarlah, ya, apapun masalahmu, apapun kesulitanmu, ya kita memang sedang menghadapi kesulitan di tengah-tengah pandemi, ya COVID Corona ini, ya virus Corona ini, ya ada banyak kesulitan yang di depan kita. Tapi ingat, engkau, saya, orang-orang yang sudah ditebus adalah milik kepunyaan Allah sendiri. Tentu Allah akan menjagai dengan segala kuasanya. Amin. Nah, itulah yang pertama yang kita bisa petik, bahwa ada makna di balik kesulitan. Yang kedua, Bapak Ibu, ya, kalau kita baca ayat 2 tadi, ya,
Dikatakan apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Nah Bapak Ibu, apa makna dibalik kesulitan? Ya. Tuhan ingin menyatakan bahwa bagi Tuhan selalu ada jalan keluar. Ada cara yang ajaib yang di luar kepikiran manusia. Sama seperti ayat 2 tadi. Engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Engkau melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Ya, apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Nyala api tidak akan membakar engkau dan seterusnya. Selalu ada jalan keluar. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita semua merasakan ya saat ini ya mulai terasa kesulitan-kesulitan akibat pandemi, masalah ekonomi dan yang lain-lain. Ya, mulai kita rasakan. Tapi ingat makna di balik kesulitan itu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Selalu ada jalan keluar. Selalu ada jalan yang Tuhan kerjakan dengan caranya yang ajaib. Ya Bapak Ibu, kita sudah belajar 2 hal. Melalui kesulitan ada makna yang bisa kita petik, yaitu sadarlah engkau ini kepunyaannya. Yang kedua, ketahuilah bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Selalu ada jalan keluar. Nah, Bapak Ibu, pada waktu Musa diminta oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Bagi Musa itu sesuatu yang mustahil. Apalagi dia berkata, oh Tuhan, aku ini gak bisa bicara. Utus saja orang lain, jangan aku. Saudara, itu sesuatu yang sulit. Dan Tuhan memberikan tongkat sebagai sarana. Tentu ini tidak memadai supaya Musa bisa membawa orang Israel. Bagaimana? Hanya dengan sebuah tongkat. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, bahwa di tengah-tengah kesulitan, sesuatu yang tidak mungkin seperti Musa yang diutus Tuhan membebaskan orang Israel, menghadapi Raja Firaun dengan begitu banyak tentaranya dan lain sebagainya, hanya dengan sebuah tongkat sebagai sarana. Itu sesuatu yang sulit. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Selalu ada jalan keluarnya. Dan Bapak Ibu bisa baca bagaimana cara Tuhan melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Luar biasa. Di luar kepikiran nalar manusia. Karena memang Tuhan itu Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah baik, saya lanjutkan lagi. Ya, sudah 2 hal yang bisa kita petik dari makna di balik kesulitan. Yang ketiga Bapak Ibu, kalau kita baca ayat yang keempat dari Yesaya 43, saya bacakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Nah Bapak Ibu,
Apa makna di balik kesulitan yang kita bisa petik? Yang ketiga, yaitu Tuhan berkata, engkau berharga di mataku. Engkau berharga di mata Tuhan. Bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, tetapi karena penebusan Kristus di dalam setiap kita orang percaya. Maka kita di mata Tuhan adalah berharga dan mulia. Dan Tuhan mengasihi engkau. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, inilah ya hal yang ketiga. Engkau berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan sangat mengasihimu. Bapak Ibu, kalau kita ingat saat bangsa Israel diminta Tuhan, ayo kamu masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Maka Tuhan berkata, ya, kirim pengintai supaya melihat tanah Kanaan yang akan kuberikan. Ya, maka engkau akan tahu bagaimana keadaan tanah di sana. Nah, Bapak Ibu, 10 orang kita tahu ya melaporkan, itu tidak mungkin. Kita enggak mungkin masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Ya, kita ini cuma belalang dan mereka itu raksasa yang akan membunuh kita, membinasakan kita. Tetapi Bapak Ibu, ada 2 pengintai, ya, Kaleb dan Yosua. Dia berkata sebaliknya. Dia berkata kita bisa karena Tuhan. Dia sadar bahwa dirinya berharga di mata Tuhan. Seringkali kita tidak menyadari bahwa hidup kita adalah berharga di mata Tuhan dan mulia, dan Tuhan mengasihi kita. Amin. Jangan lagi kita berkata, Tuhan engkau tidak mengasihi aku. Tuhan mengasihi engkau karena Kristus yang ada dalam hidupmu dan hidupku. Nah, Bapak Ibu, inilah makna kesulitan yang ketiga, bahwa sadarlah ketika engkau dalam kesulitan, engkau itu berharga di matanya. Engkau itu mulia dan Tuhan mengasihi engkau. Oh haleluya saudara. Kalau kita tahu ini, maka kita akan bisa hidup dengan tenang, tidak takut lagi. Amin. Yang terakhir, Bapak Ibu, apa yang bisa kita petik atau pelajari makna di balik kesulitan? Ya, Bapak Ibu sadarlah dengan penuh keyakinan bahwa yang menyertai kita jauh lebih hebat dari segala situasi yang ada. Amin. Yang menyertai kita harus yakin yang menyertai kita itu memiliki kuasa yang jauh lebih hebat dari segala situasi yang sedang terjadi. Nah, saudara, kalau kita belajar tentang hidup Daud, maka kita bisa melihat di situ bagaimana Daud menghadapi Goliat. Goliat raksasa yang terlatih untuk berperang. Bahkan seluruh Israel tidak ada yang berani ketika Goliat menantang. Tidak ada yang berani. Bapak Ibu Saudara, apakah Daud dia punya kemampuan melebihi Goliat yang suka perang dan pandai dalam berperang? Tidak. Yang Daud punyai adalah keyakinan bahwa yang menyertainya adalah Allah yang lebih besar dan lebih dahsyat, lebih kuat dari Goliat.
hanya bermodal keyakinan, ketepel, 5 butir batu. Daud mengalahkan Goliat. Goliat mati terbunuh. Nah Bapak Ibu, biarlah kita mendapatkan pelajaran ini. Bahwa di balik kesulitan ada makna, yaitu sadarilah, hiduplah dengan keyakinan bahwa Tuhan yang menyertai, bahwa keberadaan Tuhan yang menyertai hidupmu jauh lebih kuat, jauh lebih besar dari segala kesulitan masalah yang sedang kita hadapi. Yang setuju katakan amin. Ya Bapak Ibu, kita sudah selesaikan tentang makna di balik kesulitan. Ya, yang pertama tadi adalah sadari bahwa kita ini kepunyaan Allah. Yang kedua, sadari bahwa selalu ada jalan ya, yang Tuhan akan lakukan dengan caranya yang ajaib. Yang ketiga, sadari ya bahwa hidupmu dan hidupku berharga di mata Tuhan. Dan yang terakhir, mari sadari dan hiduplah dengan keyakinan yang kuat bahwa Tuhan yang menyertai kita jauh lebih besar dari segala kesulitan masalah yang sedang kita hadapi. Yang setuju katakan amin. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus dan kita akan angkat satu pujian. Yesus telah mati bagiku. Ya, biarlah kita mengingat kembali tentang kematian Kristus yang sungguh luar biasa. Dia membuktikan kasih-Nya kepada setiap kita. Haleluya. Oh haleluya Tuhan. Haleluya. Yesus telah mati bagiku. Dialah ampuniku, pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati, Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang pulihkanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasamu memulihkan, kuasamu memulihkan. Percaya kau berfirman, kuasamu yang pulihkan. Tuhan, terima kasih Engkau telah mati bagi kami di dalam Yesus Kristus, sehingga Engkau membawa kami mengalami perubahan. Kami adalah orang-orang kepunyaan-Mu sendiri. Kami adalah orang-orang yang berharga di mata-Mu, yang Engkau kasihi. Tuhan, Engkau tidak akan tinggal diam.
Engkau yang menyertai kami jauh lebih besar dari segala macam persoalan dan kesulitan. Dan terima kasih Tuhan, dengan caramu yang ajaib, Engkau punya 1001 macam jalan untuk menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam kesempatan ini kami akan memasuki perjamuan kudus yang menjadi peringatan akan kematian-Mu. Mari kita angkat roti dalam tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan dalam tangan kanan kita. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Horapa shikara tapata kayara nama shikar. Biar kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Syukur. Syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, irama shikara namanya. Haleluya. Oh, haleluya. Irabaya maraba sirere anamamu. Haleluya. Kuasa-Mu memulihkan. Katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu memulihkan. Percaya, percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulih. Saudara, katakan bersama-sama, bilur-Mu memulihkan. Bilur-Mu memulihkan. Kita akan berdoa bersama Ibu Gembala. Ibu Andreas akan berdoa untuk firman yang telah kita dengar. Bilur-Mu memulihkan. Bilur-Mu, bilur-Mu memulihkan. Percaya, percaya Kau berfirman, bilur-Mu yang sembuhkan, bilur-Mu yang sembuh. Kuasa-Mu, kuasa-Mu
Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Oleh kuasa-Mu memulihkan setiap kami. Oleh bilur-Mu menyembuhkan setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Oleh pengorbanan-Mu. Sehingga kami semua beroleh keselamatan yang dari Engkau. Engkau sudah memegang setiap kehidupan kami. Sehingga kami tak perlu takut lagi. Di dalam menghadapi ini semua, banyak problem yang kita hadapi, baik penyakit, baik ekonomi. Tetapi satu hal yang kami tahu dan kami percaya, bahwa hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Semuanya itu adalah seizin Engkau Tuhan. Dan Tuhan yang akan membawa kami untuk dapat menyelesaikan semuanya ini. Karena bersama dengan Tuhan. Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Tuhan yang senantiasa menolong kami. Sehingga kami tak perlu takut lagi. Karena hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua jemaat saat ini di rumah masing-masing. Kami serahkan padamu ya Tuhan. Sungguh Engkau luar biasa untuk setiap kehidupan jemaat di tempat ini. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, kaum muda, dewasa hingga lansia. Semuanya ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan yang akan memeteraikan setiap firman itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, pengumuman untuk minggu depan tanggal 10 Mei tahun 2020. Ibadah kita masih dijalankan di rumah masing-masing. Atau bagi Bapak Ibu Saudara yang ini bisa ikut atau lewat radio Sahabat Sejati FM. Atau bisa juga mengikuti lewat live streaming Sahabat Sejati radio 12345.com. Atau Bapak Saudara juga bisa mengikuti melalui live FB atau Facebook GBI Kana Ungaran, dan juga bisa mengikuti melalui YouTube GBI Kana jam 8 pagi. Sekian pengumuman untuk minggu depan. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kami percaya Tuhan bahwa semua yang terjadi tidak terlepas dari pandangan-Mu, dan semua ada dalam kendali tangan-Mu yang luar biasa. Karena di balik semua peristiwa yang terjadi, ada kebaikan yang sedang Tuhan kerjakan melalui hidup kami. Supaya kami sebagai umat Tuhan, kami sungguh-sungguh beribadah kepadamu. Sungguh-sungguh mau mengenal Engkau. Sungguh-sungguh kami mau mengasihi Engkau ya Tuhan. Sehingga hidup kami, hidup yang selalu melekat kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negeri kami tercinta Indonesia. Biarlah lawatan-Mu Tuhan atas negeri ini, sehingga negeri ini dilepaskan dari berbagai macam penyakit. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang terus melawat negeri ini, sehingga negeri ini boleh mengalami suatu pemulihan dari berbagai aspek kehidupan yang ada. Engkau yang akan memulihkan ekonomi negeri ini Tuhan, sehingga bangsa negeri ini adalah bangsa yang makmur, bangsa yang sejahtera, bangsa yang sehat, bangsa yang kuat, bangsa yang sejahtera dan penuh dengan
berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap aparat pemerintah yang duduk di pemerintahan negeri ini Tuhan. Mari Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap mereka. Biarlah hikmat-Mu Tuhan atas setiap mereka Tuhan di dalam memimpin bangsa negeri ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami negeri ini adalah wakil dari Engkau Tuhan. Sebagai kepanjangan tangan-Mu Tuhan, untuk kami dapat hidup dengan sejahtera, hidup penuh dengan kedamaian ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap tenaga medis dan para sukarelawan yang sedang berjuang untuk melawan virus corona Tuhan. Biarlah Tuhan yang sentiasa memberikan kekuatan, Tuhan sentiasa memberikan kesehatan sampai menyelesaikan akan pekerjaan ini dengan tuntas ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi bangsa negeri ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap gereja-gereja-Mu Tuhan, biarlah Engkau tempatkan dimanapun mereka berada, supaya kami terus hidup dalam satu kesatuan, satu visi di dalam Tuhan, untuk terus kami hidup bergandeng tangan, untuk terus kami mengerjakan akan apa yang Tuhan mau. Biarlah amanat agung-Mu yang sudah Tuhan taruh di dalam setiap pundak kami masing-masing, yang menjadi tanggung jawab kami Tuhan. Kami terus lakukan apa yang menjadi bagian kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang terus memimpin kami, membimbing kami ya Tuhan. Supaya kami terus hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Karena itulah yang Engkau mau atas setiap hidup kami ya Tuhan. Supaya setiap kami adalah orang-orang yang hidup untuk terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau yang terus beracara atas bangsa negeri ini, atas setiap gereja-gereja-Mu, atas setiap kehidupan kami, yang terus membawa kami dalam suatu perkara-perkara yang mulia. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau sudah menyatakan makna di balik kesulitan. Tuhan, terima kasih. Kami adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Kami berharga di mata-Mu. Engkau sangat mengasihi setiap kami. Tuhan, Engkau punya 1001 macam cara untuk menolong kami dengan cara-Mu yang ajaib. Dan terima kasih Tuhan, dengan hidup penuh keyakinan, kami boleh menghadapi semua itu. Karena Tuhan yang menyertai kami jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang, kekasih Tuhan, mari angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dari Roh Kudus turun atas hidup-Mu. Tuhan memberkati pada saat Engkau bekerja. Tuhan memberkati seluruh keluarga-Mu. Dan Tuhan membawa hidup-Mu jadi seorang yang berhasil dan beruntung sepanjang hari. Haleluya, katakan amin.